warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Alia Safitri, mahasiswa program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau yang disebut Komdigi dengan judul Implementasi Tata Naskah Dinas di Kementerian Komunikasi dan Digital. Tata naskah dinas merupakan hal penting dalam administrasi pemerintah karena berfungsi untuk menjamin keteraturan, kecepatan, dan keabsahan komunikasi tertulis antar instansi. Saat ini, Kominfo telah bertransformasi menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau yang disebut Komdigi berdasarkan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 1 Tahun 2025. Pelaksanaan tata naskah dinas di Komdigi masih berpedoman pada aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2019 yang mengatur tentang penciptaan, bentuk, dan pengelolaan surat dinas. Kementerian Komunikasi dan Digital merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama dalam bidang komunikasi dan digitalisasi nasional. Dahulu bernama Kominfo, kini struktur dan tata kerjanya diatur melalui Peraturan Menteri Komdigi Nomor 1 Tahun 2025. Salah satu bagian penting di dalamnya adalah bagian persuratan yang bertanggung jawab atas perbuatan, penomoran, serta pengarsipan surat dinas di setiap satuan kerja. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan tata naskah dinas di Komdigi. Selain itu, saya juga ingin mengetahui bagaimana proses pembuatan surat dinas dilakukan, siapa saja yang terlibat, sistem apa yang digunakan, serta kendala apa dan solusi apa yang dihadapi dalam penerapannya. Dalam wawancara ini, saya menggunakan 9 pertanyaan utama yang mencakup proses pembuatan surat dinas, pihak yang bertanggung jawab, jenis surat yang digunakan, sistem pengelolaan surat, serta cara menjaga keamanan dan kerahasiaan surat dinas yang bersifat penting. Dari wawancara ini diketahui bahwa setiap satuan kerja di Komdigi dapat membuat surat dinas sesuai kebutuhan masing-masing. Namun, untuk penomoran dan tanda tangan pimpinan, satuan kerja harus berkoordinasi dengan bagian persuratan di tata usaha agar dokumen resmi tetap terkontrol dengan baik. Jenis surat yang paling umum di Kominfo itu ada surat tugas, nota dinas, surat edaran, atau surat undangan. Surat tugas biasanya digunakan untuk penugasan pegawai, sedangkan nota dinas digunakan untuk koordinasi antar satuan kerja, dan semua surat ini disusun dengan format resmi sesuai pedoman yang berlaku. Proses persuratan di Komdigi itu dilakukan secara hybrid, yaitu manual dan digital. Surat yang dibuat manual itu diketik melalui Word yang diajukan tanda tangan lewat aplikasi Simaya Plus. Sedangkan surat digital itu dibuat secara langsung melalui aplikasi Srikandi yang terintegrasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia. Semua surat dicatat dan diarsipkan oleh bagian persuratan di setiap satuan kerja. Dalam penerapannya masih ada beberapa kendala seperti belum semua pegawai terbiasa menggunakan sistem digital, dan terkadang juga terjadi duplikasi data dalam penggunaan sistem dua sekaligus, yaitu manual dan elektronik. Untuk mengatasinya, Komdigi terus melakukan pelatihan atau sosialisasi pengguna aplikasi Srikandi agar seluruh proses berjalan lebih efisien dan sepenuhnya digital. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tata naskah dinas di Komdigi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2019. Proses pembuatan dan pengelolaan surat kini dilakukan secara hybrid melalui aplikasi Simaya Plus dan Srikandi. Bagian persuratan berperan penting dalam pencatatan dan pengarsipan surat dinas, dan meskipun masih ada kendala dalam adaptasi digital, Komdigi terus berupaya meningkatkan efisien melalui pelatihan dan modernisasi sistem. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.